Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ananda Saputra dengan NIM 2210 80 245. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi dalam mata kuliah perilaku organisasi. Nah, apa sih yang dimaksud komunikasi? Secara bahasa, komunikasi berasal dari kata communicare dalam bahasa Latin yang berarti berbagi atau memberitahukan sesuatu kepada orang lain. Kata ini juga berkaitan dengan komunis yang berarti bersama atau menciptakan kebersamaan. Secara istilah, komunikasi diartikan sebagai proses pertukaran informasi, ide, pikiran, perasaan, ataupun pesan antara dua pihak atau lebih melalui suatu medium, baik secara verbal maupun nonverbal, dengan tujuan untuk menciptakan pemahaman yang bersama. Selanjutnya, komunikasi menurut para ahli. Menurut Hofland, ilmu komunikasi merupakan upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegar asas-asas penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan sifat. Lalu sedangkan menurut Harold Laswell, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunis melalui penyedia yang menimbulkan efek tertentu. Lalu selanjutnya ada 8 proses dalam komunikasi. Yang pertama ada sender. Sender atau pengirim merupakan pihak yang memulai proses komunikasi dengan menyampaikan pesan. Pengirim atau sender ini memiliki ide atau informasi yang ingin disampaikan kepada orang lain. Pengirim bertanggung jawab untuk mengkodekan pesan dengan cara yang dapat dipahami oleh penerima. Yang kedua ada encoding atau pengkodean. Pengkodean ini adalah proses mengubah ide, perasaan atau informasi yang dimiliki oleh pengirim menjadi pesan yang dapat dipahami oleh penerima. Ini bisa berupa kata-kata, simbol, gambar, ataupun suara. Pengkodean ini bisa berupa komunikasi verbal, yakni kata-kata, atau nonverbal seperti gerakan tubuh atau ekspresi wajah. Proses yang ketiga ada the messaging atau pesan. Pesan adalah informasi atau gagasan yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Pesan ini bisa berupa fakta, perasaan, ide, atau instruksi yang dikodekan oleh pengirim untuk diterima dan dipahami oleh penerima. Yang keempat ada the channel atau saluran. Saluran adalah media atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima. Saluran ini bisa berupa saluran lisan, baik percakapan langsung atau telepon. Yang kelima ada decoding. Decoding ini merupakan proses di mana penerima mengubah pesan yang diterima menjadi pemahaman atau interpretasi. Penerima menggunakan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan komunikasi untuk memahami pesan yang disampaikan oleh pengirim. Yang keenam yaitu ada the receiver atau penerima. Penerima ini merupakan pihak yang menerima pesan dari pengirim. Penerima bertanggung jawab untuk mengkodekan pesan yang diterima dan menginterpretasikan pesan tersebut sesuai dengan pemahaman mereka. Yang ketujuh ada noise atau gangguan. Noise merujuk pada segala sesuatu yang mengganggu atau merusak proses komunikasi, baik itu secara fisik maupun psikologis. Noise bisa berupa gangguan eksternal seperti suara bising atau gangguan internal seperti perbedaan bahasa, pemahaman yang berbeda, atau perhatian yang terganggu. Yang terakhir, ada feedback atau umpan balik. Umpan balik ini merupakan respon atau reaksi yang diberikan oleh penerima setelah menerima dan
menginterpretasikan pesan. Umpan balik bisa berupa verbal, ini jawaban, klarifikasi, atau nonverbal seperti mengangguk, ekspresi wajah, dan yang lain. Umpan baik memberi pengirim informasi apakah pesan tersebut dipahami dengan baik atau tidak. Selanjutnya ada arah komunikasi. Yang pertama ada downward communication. Downward communication merupakan komunikasi yang mengalir dari atasan ke bawahan. Biasanya untuk menyampaikan instruksi, kebijakan, ataupun informasi penting. Yang kedua ada upward communication. Komunikasi yang mengalir dari bawahan ke atasan. Sering digunakan untuk melaporkan kemajuan, masalah, atau juga memberikan umpan balik. Yang ketiga ada lateral communication. Arah komunikasi ini merupakan komunikasi antara rekan sejawat atau pihak yang memiliki posisi setara atau untuk tujuan koordinasi dan kolaborasi antar tim atau juga departemen. Yang keempat ada formal small networks, merupakan komunikasi yang terjadi dalam kelompok kecil yang dibentuk secara resmi untuk tujuan tertentu, seperti tim, proyek, atau komite. Yang terakhir ada the grapevine, merupakan komunikasi informal yang tidak resmi dan sering berupa rumor atau gosip yang menyebar secara spontan dalam organisasi. Berikutnya ada 3 cara komunikasi. Yang pertama ada komunikasi lisan. Komunikasi lisan ini merupakan bentuk komunikasi yang disampaikan melalui kata-kata yang diucapkan. Komunikasi ini dapat berlangsung secara langsung, yakni tatap muka, atau tidak langsung, yakni melalui telepon atau media digital seperti video call. Cara yang kedua ada komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah bentuk komunikasi yang disampaikan melalui tulisan. Hal ini mencakup berbagai media seperti surat, email, laporan, atau juga pesan singkat. Nah, yang ketiga ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan penyampaian pesan tanpa menggunakan kata-kata, baik lisan ataupun tertulis. Komunikasi ini melibatkan gerak tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, postur tubuh, dan elemen lain seperti nada suara atau penampilan fisik.